Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara spesial ini. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia merayakan semua hari yang penuh makna, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi, tahukah kalian apa sebenarnya Maulid Nabi itu? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa perayaan ini begitu penting bagi kita? Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Maulid Nabi bersama 4 narasumber hebat kita. Mari kita sambut mereka. Bersama saya sudah ada Akang Samsul, Akang Suhail, Akang Haikal, Akang Ridho. Mari kita mulai pembahasan kita. Nah, Kang Samsul, bisa ceritain nggak sih tentang sejarah Maulid Nabi? Apakah perayaan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Perayaan Maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi itu, kelahiran Nabi adalah peristiwa yang dikenang, tetapi diadakan secara khusus. Sejarah mencatat perayaan Maulid pertama kali muncul pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, sekitar abad kalau nggak salah keempat Hijriah. Namun, perayaan yang kita kenal sekarang populer di masa dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, jadi baru populer belakangan ini ya? Lantas apa alasan Sultan Salahuddin mempopulerkannya, Kang Samsul? Betul, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat umat Islam dalam menghadapi perang salib. Dengan merayakan Maulid, beliau ingin menanamkan rasa cinta dan penghormatan yang lebih dalam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga persatuan umat semakin kuat. Menarik sekali. Sekarang kita beralih ke Kang Suhail nih. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi punya banyak tradisi unik. Bisa disebutkan beberapa hal? Tentu. Di Indonesia, Maulid Nabi dirayakan dengan sangat meriah dan beragam. Salah satunya mungkin di Yogyakarta dan Solo. Ada tradisi bernama Grebek Maulid, di mana gunungan hasil bumi diarak dan diperebutkan oleh masyarakat. Wah, tapi apakah semua tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, Kang Haikal? Ada yang bilang katanya itu bid'ah. Tapi menurut Akang sendiri, gimana ya, Kang? Ini adalah topik yang sering diperdebatkan. Bid'ah adalah suatu hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi. Para ulama berpendapat perayaan Maulid bisa menjadi bid'ah jika pelaksanaannya menjadi menyimpang dari syariat. Misal, dengan mencampur adukan tradisi yang tidak Islami. Namun, jika perayaan Maulid diisi dengan kegiatan positif seperti bersolawat, ceramah, dan berbagi makanan, maka hal itu adalah wujud kecintaan kepada Nabi dan bukan termasuk perbuatan yang dilarang. Wow, jadi begitu pendapat dari Akang Haikal. Sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ini bagian paling penting. Akang Ridho, apa hubungannya perayaan Maulid Nabi dengan pendidikan agama Islam atau PAI? Hubungannya sangat erat. PAI mengajarkan kita tentang sejarah Islam dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi adalah momen yang paling tepat untuk mengulang kembali pelajaran tersebut. Melalui ceramah dan tausiah, kita bisa belajar lebih dalam tentang perjuangan Nabi, kesabaran beliau, dan cara beliau berinteraksi dengan sesama. Jadi ini semacam pengingat ya? Betul sekali. Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya soal merayakan, tapi juga meneladani. Pendidikan agama Islam mengajari kita untuk mengamalkan sifat Nabi, seperti sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Maulid Nabi mengingatkan kita agar sifat-sifat mulia ini tidak hanya sekedar teori, tapi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Perayaan Maulid ternyata bukan sekadar ritual, tapi juga kesempatan untuk kita meningkatkan diri. Jadi, bisa kita simpulkan, Maulid Nabi ini adalah perayaan yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Namun, yang paling penting, perayaan ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Akang Samsul, Akang Suhail, Akang Haikal, dan Akang Ridho atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.